Halo guys, kali ini kami akan menceritakan terjadinya perang antar suku Dayak Ngaju dari Kahayan. Sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan like video ini serta bagikan ke sahabat dan keluarga kalian. Oke, kita langsung ke ceritanya. Terjadinya perang antar suku Dayak Ngaju dari Kahayan, Kalimantan Tengah dengan suku Dayak Kenyah Mahakam, Kalimantan Timur sebagai akibat adanya kesalahpahaman yang titik akar permasalahannya adalah memperebutkan lokasi tempat berusaha pengambilan memanen getah nyatu. Lokasi tempat usaha pengambilan getah nyatu ini sehari-harinya adalah tempat usaha memanen getah nyatu oleh orang Dayak Ngaju Kahayan. Lokasi tempat pengambilan getah nyatu ini terletak di antara perbatasan wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, tepatnya di pegunungan Puruk Yayau dan Puruk Sandah, di mana perang antar suku Dayak ini semakin panas di kedua belah pihak dengan cara saling mengayau-kayau. Sehingga terjadi peristiwa yang dikenal dengan nama Kayau 100 yang artinya, telah terjadi pertempuran perang di Tumbang Tuan sebelah Udik Tumbang Toyus di Sei Barito Hulu atau pertempuran di Datah Nalau, Kalimantan Timur. Mengayau artinya, memburu, mencari kepala manusia. Biasanya mengayau dilakukan oleh 1 orang sampai dengan 3 orang. Kalau pada saat terjadinya perang, jika pihak musuh kalah maka kepalanya akan dipotong dan diambil sebagai bukti bahwa salah satu dari kelompok tersebut menang perang. Penyerangan pertama kali dilakukan oleh pihak suku Dayak Kenyah yang dipimpin oleh panglima perang yang bernama Sangiang Hadurut, Tingang Koai. Daerah-daerah yang menjadi sasaran serangan Kayau meliputi Kurun Tampang, Sei Miri dan Sei Hamputung, Pajange, Sei Beringai dan Sei Rungan dan lainnya. Pada akhirnya pihak suku Dayak Ngaju dari Kahayan mengadakan serangan balasan Kayau juga yang dipimpin oleh 4 orang bersaudara kandung yang tergolong sebagai panglima perang, yaitu Undeng sebagai pimpinan perang, Teweng, Batu, Beneng. Keempat orang panglima perang ini berasal dari Kampung Batu Nyiwu atau kalau sekarang wilayah Kecamatan Tewa, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Para panglima yang gagah berani ini telah dipilih oleh seluruh warga masyarakat Dayak Ngaju dari Kahayan dengan cara terlebih dahulu melakukan ritual menaja antang. Menaja antang artinya, memanggil roh halus dari alam gaib dengan ritual khusus yang jika datang akan berbentuk dalam wujud seperti burung elang. Menaja antang ini merupakan kebudayaan leluhur orang Dayak Kalimantan secara turun-temurun dan yang bisa melaksanakan ritual ini hanya orang Dayak yang mengerti tentang bahasa leluhur Dayak, bahasa Sangiang, bahasa Nahu dan menganut agama Kaharingan. Biasanya menaja antang dilakukan oleh basir, pisur atau tukang tawur yang bisa berkomunikasi dengan alam gaib di Kalimantan. Menaja antang atau naja antang biasanya digunakan untuk berbagai keperluan yang penting, salah satunya untuk kesuksesan atau kegagalan sebelum berangkat perang. Pihak Dayak Ngaju dari Kahayan mengirim utusan Kayau kepada pihak Dayak Kenyah di Kalimantan Timur dengan membawa tutuk bakaka yang berupa sababulu dengan mandau yang artinya sebagai pemberi isyarat akan diadakannya peperangan. Sababulu adalah sepotong bambu yang dihiasi dan ditancapkan di tanah dengan diselipi pesan khusus bahwa kelompok Dayak Ngaju dari Kahayan siap menanti kedatangan Kayau Kenyah di Tumbang Tuan di sebelah Udik Tumbang Topus di Sei Barito Hulu untuk melawan perang terbuka secara terbuka dan menghadap ke hadapan. Dalam melakukan serangan balasan ini pihak Dayak Ngaju Kahayan mengirim pasukan sebanyak 200 orang dengan menggunakan 8 regeh sejenis perahu, yang terbuat dari kulit kayu yang didempul memakai damar hutan, nyating dalam bahasa Dayak Ngaju. Dalam pertempuran pertama Panglima Undeng dan pasukannya mengalami kekalahan dan mereka mundur menuju desa Longbagun. Sedangkan pada pertempuran yang kedua kalinya semua anak buah Panglima Undeng dan temannya tewas terbunuh sedangkan yang selamat dan hidup hanya para panglimanya saja, yaitu Panglima Undeng, Panglima Teweng, Panglima Batu, Panglima Beneng. Di pihak Dayak Kenyah juga mengalami hal yang sama, pimpinan perang Sangiang Hadurut dan semua anggota pasukannya tewas dalam perang terbuka secara berhadap-hadapan tersebut, termasuk Tingang Koai yang bunuh diri karena merasa malu telah menjadi tawanan oleh pihak musuh. Kesimpulannya, antara kedua kubu yang sedang bertikai, berperang tidak ada yang menang atau kalah. Perselisihan atau salah paham sering terjadi antar suku Dayak di Kalimantan yang berakhir dengan peristiwa berdarah atau perang Kayau, karena tidak adanya keseragaman ketentuan hukum adat untuk seluruh masyarakat suku Dayak di Kalimantan.
Perang Kayau yang terjadi antar suku Dayak di pedalaman tersebut akhirnya diketahui oleh pihak pemerintah Hindia Belanda yang berkedudukan di Nangapinu, Kalimantan Barat yang berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan pertikaian tersebut dengan cara menghentikan Perang Kayau yang sedang terjadi dan berusaha untuk membangun keseragaman hukum adat untuk seluruh masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Tujuan adanya hukum adat ini sebagai pedoman kebersamaan untuk persatuan, pegangan serta menemukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Damang Batu di Tumbang Anoy dan Tamanggung Tendan di Pulau Puruk, Bukit Batu Desa Tumbang Manange atau Pon Batu, sekarang Kecamatan Tewah kepada dua orang tokoh masyarakat Dayak ini berinisiatif untuk melakukan pertemuan damai antara para pemimpin suku Dayak dari seluruh Kalimantan. Dan oleh Damang Batu pertemuan besar tokoh-tokoh masyarakat Dayak seluruh Kalimantan tersebut disanggupi untuk dilaksanakan di rumah adat Betang milik Damang Batu yang akhirnya dikenal dengan nama Damai Tumbang Anoy, tapi sayangnya sekarang rumah adat Betang milik Damang Batu yang bersejarah ini hanya tinggal tiang-tiangnya saja. Maka dimulai persiapan selama 3 tahun untuk dapat terlaksananya pertemuan adat besar yang rencananya akan dihadiri oleh sekitar lebih kurang dari 600 orang utusan dari seluruh daerah Kalimantan dan sekitar lebih dari 1.000 orang dan rapat akan dilakukan laksanakan selama 3 bulan yang tentu saja membutuh dana yang besar untuk konsumsi para tamu dan keperluan lainnya. Untuk melaksanakan persiapan menyambut kedatangan para utusan besar tersebut, maka Damang Batu dan penduduk Tumbang Anoy membuka ladang di beberapa bukit yang ditanami pare, padi, ubi kayu, jawau, selama 3 tahun. Menyediakan sekitar kurang lebih 60 ekor kerbau. Menyediakan lebih dari 100 ekor sapi. Ratusan ekor babi dan ayam. Setelah berakhirnya musim panen rapat pun dapat terlaksana dengan sukses di rumah adat Betang milik Damang Batu selaku pengundang yang dihadiri oleh para tokoh atau masyarakat pemimpin suku Dayak dari seluruh Kalimantan. Nama-nama para utusan yang telah hadir di pertemuan Damai Tumbang Anoy ini adalah utusan tetap dari seluruh Kalimantan sebanyak 125 orang. Utusan dari Kerajaan Banjarkayu Tangi oleh Pangeran Hidayatullah dikirim utusan khusus sebanyak 33 orang. Utusan dari Solo sebanyak 33 orang. Para pemimpin dari seluruh suku Dayak Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, berjumlah sebanyak 60 orang. Satu orang dari masing-masing suku pengecualian Brunei yang pada saat itu berada di bawah jajah Inggris. Utusan dari Kesultanan Kalimantan Barat yaitu Raden Mas Bratakusuma Jaya. Utusan dari pemerintah Hindia Belanda yang berkedudukan di Nangapinu dihadiri oleh Controller Cewa Ernout. Daftar nama-nama utusan pemimpin dari daerah tertentu yaitu utusan dari Kalimantan Timur. 1. Ketua, Bang Cuk Lui, suku Dayak Kenyah. 2. Wakil Ketua, Bang Lawing. 3. Anggota, Taman Jajit, Taman Kuling, Haji Burit. Utusan dari Kutai, Haji Bamin. Utusan dari Tanah Siang. 1. Ketua, Tamanggung Anur Tiang, ayahanda dari Tamanggung Silam. 2. Pembantu, 2 orang. Utusan dari Kuala Kapuas. 1. Ketua, Juragan Timbang. 2. Peserta, Raden Yohanes. 3. Damang Bahandang Balau. Utusan dari Tuyuk, Tamanggung Sandin. Utusan dari Batu Nyiwu. A. Undeng. B. Teweng. C. Batu. E. Beneng. Keempat orang utusan ini tidak memiliki gelar keningratan atau hanya rakyat jelata biasa saja. Utusan dari Kuala Kurun. A. Tamanggung Panji. B. Damang Suan. C. Langkahan. Utusan dari Hurung Bunut. A. Ujung. B. Singa Bungai. Utusan dari Bukit Rawi. A. Tamanggung Surajayapati. Lawak mengirim wakilnya, cucunya yang bernama Luther Nuhan Abdullah Nuhan. Utusan dari Seirungan. A. Damang Singa dari Tumbang Malahoy. Utusan dari Sei Manuhing. A. Damang Bakal dari Luwuk Tukau. Utusan dari Pulau Petak. A. Damang Anum Jaya Kersa. Utusan dari Muara Kuatan. A. Raden Huda Jayapati Rapat.
Damai Tumbang Anoy dilaksanakan pada tanggal 22 Mei SD tanggal 24 Juli tahun 1894 yang tertulis dalam buku sejarah Kabupaten Kuala Kapuas, sedangkan menurut masyarakat Tumbang Anoy rapat berlangsung pada tahun 1883 yang hampir bersamaan dengan pecahnya Gunung Krakatau pada tahun 1883. Tetapi dalam buku sejarah Kalimantan Barat rapat Damai Tumbang Anoy pada tahun 1894. Setelah rapat berakhir dengan sukses selama lebih kurang dari 3 bulan yang menetapkan kesepakatan dalam dua hal yaitu 1. Menghentikan secara penuh permusuhan pertikaian antar suku atau kayau mengayau dan permusuhan dengan pihak pemerintah Hindia Belanda. 2. Menetapkan hukum adat yang berlaku sama bagi seluruh masyarakat suku Dayak di seluruh Kalimantan. Catatan di bawah ini, berkaitan dengan tulisan tersebut di atas Tumbang Anoy, Damang Batu, Gunung Mas. Desa Tumbang Anoy pada tahun 1894. Tumbang Anoy adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Tumbang Anoy adalah tempat bersejarah bagi perjalanan masyarakat Dayak. Tumbang Anoy menjadi tempat rapat akbar untuk mengakhiri tradisi mengayau pada tahun 1894. Tumbang Anoy adalah salah satu pusat pendudukan penduduk suku Dayak Kadori, salah satu subsuku Dayak Ot Danum di hulu Sungai Kahayan, Kalimantan Tengah. Tumbang Anoy dihuni oleh 418 warga dari 116 keluarga. Tumbang Anoy berjarak sekitar 300 km arah utara Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah. Hingga saat ini, tempat itu masih harus ditempuh dengan perjalanan darat selama 7 jam, dilanjutkan dengan menggunakan perahu motor menyusuri Sungai Kahayan ke arah hulu selama 2 jam dari Tumbang Marikoy, ibu kota Kecamatan Damang Batu. Nah, jadi begitulah ceritanya kawan-kawan. Sampai di sini dulu video kali ini. Jika kalian punya info cerita apa lagi yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar. Oke.